Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di siang hari yang berbahagia ini kita kembali lagi dalam acara podcast Pradi Medan yang akan fokus membahas tentang pemberlakuan KUHP baru maupun KUHP. Jadi pada hari ini telah hadir bersama kita Ketua DPC Pradi Medan Bapak Dr. Azwir Agus Saibum, kemudian Ibu Rumintang Naibaho, mohon maaf SMH, selaku Direktur PBH Pradi Medan. Jadi pada episode podcast kita hari ini kita akan coba mengupas sejauh mana urgensi dari pemberlakuan KUHP maupun KUHP bagi para advokat ataupun masyarakat umum Karena kalau kita lihat ataupun kalau kita baca memang terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru, termasuk KUHP yang lama dengan KUHP yang baru, khususnya terkait dengan kedudukan dari advokat dalam criminal justice system ataupun sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Jadi yang pertama yang akan kita coba bedah ini mungkin nanti Pak Ketua yang lebih pertama mungkin untuk menjawab dari sudut pandang Pak Ketua DPC Pradi dengan lahirnya KUHP baru dan KUHP baru ini, bagaimana peran advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Silakan. Baik, terima kasih Bang Andi Bang Andi Hakimudis yang menjadi host pada hari ini. Ini kami menyambut baik ini bahwa podcast kita dimulai kembali. Ini sudah sekian lama kita tidak tayang Jadi ini memang kami Pradi Medan menyambut baik ide Pak Andi supaya kita mensosialisasikan kembali KUHP dan KUHP yang baru dan bagaimana sinkronisasinya nanti. Kemudian seperti pertanyaan Pak Andi tadi, bagaimana saat ini terhadap pembelaan para advokat sejak berlakunya KUHP dan KUHP baru. Memang terus terang banyak anggota kita juga sudah meminta supaya diadakan apakah itu pelatihan, kalau karya gitu karya atau apa bentuk apa kegiatannya untuk membedah KUHP dan KUHP baru. Kami menyambut baik Ini podcast ini kita sebagai sarana juga untuk anggota kita dan masyarakat untuk mengetahui bagaimana ini nanti KUHP dan KUHP baru. Memang sebelumnya kami sudah membuat beberapa acara pagi, bahkan sebelum KUHP atau KUHP ini kita sudah ada beberapa acara yang membahas soal rancangan. Kemarin itu rancangan KUHP. Cuman ini kan sudah Januari kan sudah berlaku, 2 Januari kan sudah berlaku, sehingga kita perlu menguatkan untuk anggota kita terutama dan untuk masyarakat khususnya di Kota Medan dan Sumatera Utara atau secara nasional, supaya Pradi Medan ini punya peran juga dalam mensosialisasi KUHP dan KUHP baru ini. Tapi memang kita lihat karena ini baru, kalau kita bilang belum sampai sebulan sehingga kita belum dapat ini. Seperti pertanyaan tadi, bagaimanakah anggota kita di
praktek di lapangan, di pengadilan atau di kepolisian, kejaksaan, ya. Bagaimana penerapan ini kita belum dapat informasi atau keluar. Mungkin itu Pak Andi. Baik, ya, memang sama-sama diketahui ya, artinya pemberlakuan KUHP ini kan dimulai dari per 2 Januari 2026 serta KUHP-nya kan begitu. Sampai saat ini misalnya Pak Ketua, apakah ada misal beberapa dari anggota DPC Pradi Medan misal yang mengatakan atau menyampaikan seperti apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi pasca berlakunya undang-undang ini misal kan begitu, atau bahkan lebih jangan-jangan dengan berlakunya undang-undang ini misalnya mereka anggota DPC Pradi Medan ini lebih leluasa dalam menjalankan profesinya, apakah ada atau sampai sekarang begitu? Ya, itu saya sampaikan tadi belum ada keluhan ke DPC tentang pemberlakuan ya. Tapi berita-berita yang kita baca kan lebih banyak viral ya. Yang kemarin ada yang tentang jambret. Iya. Meninggal dunia ya kan. Ada beberapa yang viral gitu itu cuma sebatas itu. Ya mungkin nanti dari Direktur PB Medan mungkin bisa lebih menjelaskan apakah ada dalam menangani atau memberi bantuan hukum ada hal-hal yang baru. Yang penting bagi kita ini akan kita harapkan akan terus berlanjut acara ini supaya nanti disosialisasikan lah. Karena ini sangat penting dan banyak anggota sudah meminta supaya ini bisa disosialisasikan. Iya. Baik. Ya, jadi artinya menanggapi berlakunya KUHP dan KUHP baru ini memang DPC Pradi juga memang responsif ya, agar seluruh anggota ya DPC Pradi Medan itu dapat memahami secara eksplisit barangkali sehingga dalam prakteknya para anggota DPC Pradi Medan ini tidak kesulitan kan begitu. Oke, sekarang saya ke Ibu Direktur PBH, ya, Bu Rumintang Naibaho SMA. Jadi begini Bu, belakangan ini kan namanya juga baru berlaku 1 bulan kan begitu. Artinya ada ya pasti adalah yang mungkin cara penyampaian ke masyarakat itu tidak benar atau tidak pas gitu. Padahal sebenarnya maksud dari pembentuk undang-undang itu bukan seperti itu kan begitu. Terkait dengan misalnya ini yang lagi viral, saya kan baru sering mengikuti perkembangan medsos kan begitu. Jadi tadi pagi saya lihat ada salah satu penasehat hukum lah gitu membuat somasi kan gitu. Somasi terhadap salah satu Polres yang dalam kegiatannya itu tidak boleh membawa masuk handphone ke ruangan penyidik ya, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksikan begitu. Padahal kan kalau kita baca ya ataupun kalau kita pahami lebih mendalam berlakunya KUHP baru ini kan seperti saya sampaikan tadi sudah ada keseimbangan antara kedudukan advokat dan penyidik kan begitu. Bahkan dalam satu kasus tertentu advokat ini juga sudah boleh melakukan pembelaan ataupun membuat keberatan terhadap proses pemeriksaan. Jadi tidak hanya sekedar melihat kan begitu. Bagaimana PBH DPC Pramedi Medan merespon ini? Seperti itu. Baik, terima kasih sama Pak Andi. Persoalan soal handphone ini kan menjadi viral juga. Memang sampai sekarang itu kalau kita melakukan pendampingan, jangankan ke saksi ya, pendampingan memang handphone tidak diperbolehkan masuk. Pernah saya bertanyakan alasannya apa, dia bilang itu adalah aturan dari di dalam. Padahal kita harus pahami di dalam undang-undang tidak ada satupun yang melarang daripada pembawaan handphone. Itu yang pertama. Kedua, kalaulah memang sistem ini
sehingga diviralkan mungkin Iya. itu. Tetapi kan ada aturan yang disepakati sih sebenarnya. Jadi tidak boleh sebenarnya peraturan di dalam hal di kepolisian itu jauh lebih tinggi daripada undang-undang sih sebenarnya. Seharusnya itu diperbolehkan, ya. Tetapi diberikanlah ada beberapa hal yang harus disepakati. Kenapa harus diperbolehkan bawa handphone? Kita tidak tahu ada ya telepon, ya mau ambil sesuatu itu harusnya tidak ada larangan. Cuma diberikan batasan hal-hal apa saja yang dapat dipakai atau untuk berbicara dan tidak mengganggu proses pemeriksaan. Itu sebenarnya menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Bahkan bukan di kepolisian saja, di kejaksaan juga tidak diperbolehkan untuk membawa handphone, dan itu menjadi perhatian. Jadi ini jelas sangat bertentangan dalam undang-undang, baik KUHP lama plus maupun KUHP baru. Itu dia. Ya, memang di satu sisi memang kan kita harus memahami juga kan begitu aturannya. Memang ya kalau memang tidak ada aturan yang secara umum ya mengatur tentang tidak bolehnya ya kan, makanya kan ada asas hukumnya kan begitu. Aturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kan begitu. Maka banyak memang persoalan-persoalan itu sehingga kan di dalam KUHP yang baru itu kan dalam proses pemeriksaan itu kan boleh melakukan, harus direkam kan begitu ya. Walaupun sampai sekarang masih menunggu peraturan pemerintahnya. Cuman ya itu yang saya lihat di apa kan, jadinya fenomena-fenomena ini kan sebenarnya kenapa bisa terjadi, apakah memang ini diskresi terhadap proses penyidikan dalam perkara kan begitu, atau memang ada hak-hak dari advokat yang mungkin dilanggar kan begitu. Baik, itu tadi yang kedua apa ya sama Bu Rumita Mebahu. Sekarang kembali lagi ke Pak Ketua ya, ke Pak Ketua. Gitu. Jadi sebenarnya Pak Ketua ini juga harus lebih banyak memberikan wejangan juga kan begitu kan Pak. Karena ya jangan sampai nanti karena ketidaktahuan dalam hukum acara ataupun hukum materialnya nanti kan dirugikan kan begitu. Kira-kira apakah rencana mau dibuat pelatihan ini? Tadi Bapak sampaikan tadi kan? Ya, terima kasih Bang Adi. Ya, ini sarana atau media untuk melakukan pelatihan, sehingga ya maksud kami perkembangan ini KUHP dan KUHP ini sampai ke anggota kita dan masyarakat umum ya, khususnya ke anggota kita. Dan mungkin nanti di podcast inilah kita harapkan Pak Andi sebagai hostnya untuk terus melakukan ya acara-acara seperti ini yang untuk kita dilihat oleh semua anggota DPC. Dan mungkin ini awalnya ya kita pada hari ini memulai tema yang saya pikir sangat baik ya, sesuai dengan permintaan dari anggota kita di DPC Medan. Mungkin karena saya lihat kan hampir semua advokat di media sosial itu sudah bercerita tentang KUHP ya, tentang KUHP kan begitu. Memang pelatihan-pelatihan terkait dengan penerapan KUHP dan KUHP itu kan sudah sering dilakukan oleh kementerian kan begitu. Cuman mungkin lebih spesifik ya bisa jadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua melalui podcast ini nantinya kan begitu, dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang relevan kan begitu, mungkin dapat memberikan pemahaman lebih terhadap para anggota DPC Pradi Medan. Kemudian kembali lagi ke Bu Rumita Mebahu. Jadi Ibu kita ini kan udah senior kan begitu, udah mungkin perjalanannya dalam dunia advokat ini kan sudah panjang kan begitu. Dengan berlakunya KUHP ataupun KUHP yang baru sebulan ini sebenarnya apa menurut Bu Direktur ininya plus minusnya barangkali kan begitu, apakah lebih menguntungkan dari sudut pandang Ibu sebagai pengacara kan, atau sebenarnya lebih kepada membatasi banyak dari kewenangan dari advokat?
baik, saya akan mencoba beberapa. Yang pasti ada plus, ada minusnya, gitu ya. Walaupun belum berjalan, ya, salah satu contoh kita ada keberatan itu adalah plus, ya, itu plus bagi kita. Namun di dalam hal untuk negatifnya juga masih banyak. Jadi antara teori dan juga dan untuk dalam praktisnya itu masih ada itu pertentangan. Pemahaman artinya kesatuan pemahaman antara pemangku jabatan pemerintah dengan daripada orang praktisi dan masyarakat itu masih ada yang simpang siur. Jadi salah satu kita coba lihat masalah dulu saya ambil kita balik ya. Kita masuk kepada beberapa pasal yang sangat krusial ya. Hukuman mati. Iya. Itu kan menjadi krusial. Hukuman mati itu kalau yang kelamakan itu menjadi hukuman pokok dan tidak ada penawaran kecuali ada daripada presiden. Iya, mesti ya. Ya mesti. Tetapi sekarang kan ada disebutkan bahwa hukuman mati itu ya dapat berubah menjadi hukuman seumur hidup dengan apabila dia menjalankan 10 tahun dengan masa yang sudah beretikat baik. Lalu yang dapat memutuskan itu kan kalau tidak salah saya adalah kewenangan daripada pihak presiden, tetapi harus ada pengajuan untuk menentukan persyaratan bagaimana orang itu yang berkelakuan baik yang 10 tahun dan siapa yang berhak untuk memutuskan ini. Jadi di sini yang kita sangat kekhawatiran ada tanda kutip di dalamnya, sehingga dia mau mengajukan untuk di dalam itu ya. Salah satu yang sangat krusial. Kedua yang kita lihat masalah aborsi, ya. Aborsi itu juga jelas kalau yang di dalam nama kan itu ada sebenarnya pengaturannya jelas itu di undang-undang kesehatan, kan. Namun kalau tidak salah saya di KUHP baru ini saya baca ada juga kan kewenangan yang di dalamnya. Lalu bagaimana ini dalam proses penerapan antara dalam undang-undang untuk kesehatan ya dengan siapa yang bisa melakukan aborsi. Aborsi ini bisa demi kesehatan itu diperbolehkan. Kita harus bagaimana aborsi di luar daripada kesehatan. Boleh aja kan yang berbuat zina atau yang lain. Gimana itu untuk dilakukan? Jadi ada beberapa banyak pasal itu yang seharusnya yang perlu diperhatikan oleh negara plus pemangku pengambil keputusan. Jadi ini kan penerapannya ini saya khawatir kalau tidak ada proses pembelajaran atau penerapan penyadaran kepada seluruh penegak hukum. Saya bukan bilang hanya kepada hakim, jaksa, polisi plus pengacara dan masyarakat. Itu harus ada satu pemahaman sehingga semuanya berjalan dengan sistem pemahaman yang sama, pemikiran yang sama, sehingga tidak selalu menjadi ambigu dan tidak menjadi sesuatu persepsi yang saling menyalahkan. Itu. Jadi banyak, ada 12 sebenarnya yang harus dibahas lebih dalam untuk di situ. Termasuk perzinahan di situ ya. Termasuk juga katanya apa yang sekarang ini demonstrasi ya, itu kan krusial sekarang. Kalau dulu dinyatakan harus ada izin atau pemberitahuan. Kalau sekarang kan banyak hal. Jadi ada dalam kepentingan yang lain. Jadi sih ada bagus, tetapi sebenarnya kalau bilang saya terburu-buru tidak, tetapi boleh dikatakan iya. Karena apa? Tidak mempersiapkan dulu elemen orang-orang yang pemahaman tentang KUH pidana ini. Ini yang sangat penting. Tentang juga pengaduan tentang presiden, gitu ya. Itu kan menjadi krusial itu sekarang. Pembinaan ya, pembinaan terhadap negara. Kalau dulu disebut 106, bilang ya, sekarang berubah. Tetapi bagaimana untuk mengklasifikasikan? Nah, ini penyidik sudah paham enggak? Ini kan belum tentu, tapi boleh jadi jangan ada penafsiran, jangan ada menimbulkan kepentingan kerabat, kepentingan atasan, jangan seperti itu. Walau kita harus sadari ada beberapa dalam prinsip itu yang memakai
ya restoratif justice itu kita harus terima. Tetapi batas apa yang diperbolehkan restoratif justice? Jangan kasus-kasus yang sebenarnya yang sangat merugikan dijadikan, kan gitu kan? Sebenarnya itu kan harus perkara-perkara ringan. Kita kan tidak tahu, kita tidak tahu ini sekarang karena kita belum menjalaninya. Tapi peluang-peluang itu banyak untuk di dalamnya. Itu kalau yang saya. Ya, artinya memang ya harus ada kesadaran ya dari semua pihak kan begitu ya Bu Direktur ya. Artinya kesadaran ini dia harus memahami betul ya undang-undang itu. Maka tadi benar yang disampaikan Bu Direktur tadi, artinya pasal per pasal itu pada akhirnya nantinya akan kita kupas ya Pak dalam podcast ini. Jadi menarik tadi ketika berbicara tentang restoratif justice kan begitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir lah buat Pak Ketua. Jadi kalau dulu kan begitu Pak Ketua, restoratif justice itu kan ada di tingkat pendidikan kan gitu kan. Jadi di kejaksaan sama di pengadilan, artinya mereka punya aturan tersendiri. Kalau sekarang kan sudah dibuat dalam satu kodifikasi kan gitu. Bagaimana menurut Pak Ketua dengan adanya restoratif justice ini kan begitu dalam hukum acara kita yang baru ini, apakah ke depan misalnya jangan sampai kan begitu, salah satu poin yang paling penting dalam restoratif justice itu kan dipulihkannya kerugian korban kan begitu. Iya kan begitu, artinya dia tidak keberatan. Ya pada akhirnya kan jangan sampai paradigmanya yang nggak memiliki kemampuan untuk memenuhi pemulihan kerugian korban itu menyebabkan tidak terjadinya kesepakatan itu kan begitu. Gimana menurut Pak Ketua itu? Ya, terima kasih Pak. Jadi memang sistem pemidanaan dalam KUHP baru kan berubah ya, dari represif restoratif. Jadi memang ini suatu hal baru, perkembangan baru ya. Memang kita lihat dalam pembaruan hukum pidana ini memang perubahan-perubahan itu sudah lama dibicarakan. Jadi memang salah satunya bahwa Indonesia ini ingin mempunyai suatu hukum pidana yang lebih modern ya. Karena kan kita punya yang lama itu kan warisan kolonial. Iya benar. Nah, sehingga sistem pemidanaan itu pun juga berubah. Dengan sistem pidana nanti yang juga berubah. Saya rasa itu jadi pembahasan nanti, silakan Pak. Mengundang narasumber lain ya. Jadi seperti itu ya. Jadi artinya dalam praktiknya ini namanya juga baru 1 bulan jadi belum nampak tantangannya di mana kan begitu. Bisa saja kita memang bercerita dalam teoritik ini tidak terjadi, tapi nanti kan dalam prakteknya kita belum tahu ini kan begitu, karena beberapa sidang ya yang mungkin saya ikuti pasca berlakunya undang-undang baru ini pun kadang masih terjadi ada yang memakai kan begitu, ada yang tidak memakai kan begitu. jadi makanya ini menarik ya, podcast ini mungkin menjadi sesuatu yang penting ya, khususnya bagi anggota DPC Pradi Medan. Maka ke depan mungkin gitu Pak Ketua ya, akan coba kita undang narasumber-narasumber yang fokusnya itu kita akan coba bedah satu persatu terkait dengan pasal demi pasal dalam KUHP ini, termasuk dalam hukum acaranya kan begitu. Jangan sampai nanti karena kurangnya pemahaman kan begitu, atau kurangnya keingintahuan, sebenarnya udah ada ditulis tapi karena nggak dibacanya kan begitu. Kadang kan ya orang ini kan pemikirannya itu kan kadang bukan nggak mau membaca tapi tidak sempat kan begitu. Cuman dia suka menonton makanya dia tahu kan begitu. Ya barangkali itu ya pemirsa, bahwa ke depan mungkin untuk episode yang akan datang dan selanjutnya, jadi kita akan coba fokus menghadirkan narasumber-narasumber yang kita anggap relevan ya Pak Ketua untuk membahas pasal demi pasal baik di dalam KUHP maupun KUHP, sehingga apa yang menjadi substansi dalam rumusan pasal itu memang
sesuai dengan peruntutannya kan begitu, dan bisa dipahami oleh orang banyak ya, khususnya masyarakat secara umum dan terkhusus anggota IDC Pradi Medan. Barangkali karena waktu juga sudah apa ya, sudah lebih dari 30 menit ya Pak Ketua ya, jadi dan sudah menjelang waktu asar juga ya, mungkin ada kata-kata penutup barangkali dari Pak Ketua dan Ibu Direktur. Ya, terima kasih Pak Adi. Kami menyambut baik ya adanya podcast Pradi Medan dengan tema mensosialisasikan secara mendalam tentang KUHP dan KUHP. Semoga ini nanti episode berikutnya berjalan yang baik ya. Kita tunggu Bang Adi sebagai host ya, khusus sosialisasi. Terima kasih Pak Adi. Saya. Untuk silakan Bu Direktur. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Podcast ini sangat baik untuk kita dan juga untuk masyarakat. Jadi untuk bicara soal KUHP pidana dan KUHP ini akan kita lebih lanjutin dan lebih mendalam, akan dibahas melalui daripada Bapak Andi agar masyarakat dan juga penasihat ataupun advokat dapat memahami secara teori maupun praktek di tengah-tengah masyarakat. Demikian, terima kasih. Baik ya, artinya harapan dari Pak Ketua dengan Bu Direktur sama ya, artinya dengan adanya podcast ini nanti kita coba akan mengupas satu persatu pasal per pasal yang mungkin membuat masih ambigu barangkali ya bagi masyarakat umum kan begitu, apalagi misalnya tadi terkait dengan demonstrasi tadi Bu Direktur terkait dengan perzinahan, maka akan coba nanti kita menghadirkan beberapa narasumber ya, mungkin ahli-ahli ya, Pak Ketua ya, sehingga ini menjadi pembahasan menarik ya. Baik, barangkali dengan berakhirnya kata penutup dari Pak Ketua dan Bu Direktur, maka dengan demikian berakhir pula lah podcast kita pada siang hari ini ya, dengan harapan kami para pemirsa yang menonton podcast ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuannya. Dengan begitu penerapan dan implementasi dari KUHP dan KUHP ini nantinya dapat berjalan dengan baik. Jadi demikian dari saya, Dr. Andi Hakim Lubis SMA yang menjadi host pada podcast Pradi Medan kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.